Hai, kembali lagi bersama saya Wisnu Munawar di Bincang QA untuk part kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis testing, dan di sini juga saya mencantumkan source-nya dari .intern, mediumnya .intern. Terima kasih. Lalu untuk jenis-jenis testing, yang pertama itu ada regression testing, lalu ada smoke testing, sanity testing, performance testing, system testing, unit testing, integration testing, dan usability testing. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai regression testing. Jadi, untuk regression testing ini adalah jenis pengujian atau testing yang dilakukan saat mengembangkan software untuk mengetahui apakah fungsional dari sistemnya itu berjalan dengan baik. Jadi tujuannya itu untuk meminimalisir bug yang mungkin akan muncul setelah adanya pembaruan pada software. Jadi misalkan kita sedang melakukan update untuk suatu fitur, nah kita harus melakukan regression testing untuk memastikan bahwa sistem atau sistem yang sudah ada itu tetap berjalan dengan baik gitu. Itu namanya regression testing. Oke, kita next untuk poin yang kedua, yaitu adalah smoke testing. Jadi untuk smoke testing ini adalah pengujian yang dilakukan setelah software yang dibuat itu untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi penting dari program tersebut bekerja dengan baik. Jadi kita akan mengetes dari core atau fungsi-fungsi yang penting dari program tersebut. Jadi benar-benar harus diperiksa, karena kan memang yang benar-benar hal terpentingnya itu kita harus tes secara baik gitu kan. Kita juga harus make sure bahwa fungsi-fungsinya itu masih tetap berjalan dengan baik. Jadi smoke test ini biasanya ya dilakukan setiap hari gitu, atau bisa juga beberapa kali per minggu, tergantung dari apa namanya, availability dari kita ini. Oke, next kita ke sanity testing. Jadi untuk sanity testing itu adalah suatu software testing yang akan dilakukan setelah software yang dibuat sudah hampir jadi. Jadi setelah produk atau modul-modul atau fitur-fitur yang sedang dikembangkan itu apa namanya, hampir jadi misalkan. Jadi sekaligus dengan fungsi-fungsi yang lengkapnya itu kita bakal ngetes nih dengan catatan bug-bug yang ditemukan itu pada saat smoke testing sudah berhasil diperbaiki. Jadi tujuannya itu ya ini untuk memastikan bahwa bug-bug yang telah diperbaiki saat smoke testing itu sudah selesai dan nggak ada masalah lebih lanjut lagi untuk ke depannya. Oke, itu untuk sanity testing. Next kita ke performance testing. Jadi performance test itu adalah integration dan usability testing yang menentukan apakah suatu sistem itu dapat memenuhi kriteria kinerja yang berbasis waktu seperti response time atau throughput. Jadi kita bakal ngecek nih untuk seberapa lama misalkan saya membuka apa namanya, halaman dari login misalkan. Lalu seberapa lama juga saya mengecek untuk mendownload suatu di fitur gitu. Jadi kita itu sedang melakukan performance testing. Jadi kita ngelihat response time-nya berapa lama dan throughput-nya juga. Jadi response time ini menentukan batas waktu maksimum yang diizinkan dari respon software tersebut. Next kita ke system setting. Jadi untuk system setting ini adalah pengujian untuk memastikan bahwa keseluruhan dari suatu sistem itu berfungsi ya, teman-teman. Jadi bahwa sistem yang telah memenuhi syarat user tersebut, dari sistem setting itu biasanya dilakukan di akhir setiap iterasi untuk mengidentifikasi nih isu-isu apa aja, seperti masalah dari performance atau lain-lainnya.
dan biasanya ini dilakukan sesering mungkin ya. Lalu ada unit testing, jadi suatu pengujian di unit program terkecil gitu. Jadi ini adalah unit testing, dan biasanya kalau unit testing ini saya juga udah ngasih note. Sebenarnya biasanya untuk unit testing ini dilakukan oleh developer, dan pastinya si developer ini akan melakukan pengetesan di antara modul-modul terkecil atau unit-unit terkecil dari suatu programnya gitu, atau suatu software-nya gitu sih. Lalu kita juga ada integration testing nih. Jadi untuk integration testing itu suatu pengujian dari hasil dari penggabungan unit-unit tersebut gitu, yang ada di dalam software. Nah, biasanya ini QA nih yang melakukan pengujian nih, bagaimana unit-unit tersebut tuh bekerja sebagai satu kombinasi yang tepat. Jadi bukan lagi sebagai unit atau individual, jadi sebagai kombinasi dan integrasi gitu. Jadi integrasi testing ini sebaiknya dilakukan secara bertahap ya, untuk menghindari kesulitan penelusuran jika terjadi bug atau error. Nah, next kita ke usability testing. Jadi untuk usability testing itu pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa software-nya udah sesuai atau belum gitu dengan persyaratan dari pengguna. Jadi umumnya itu usability testing itu mengevaluasi dari persyaratan fungsional program dan kualitas dari si user interface itu. Jadi user itu berinteraksi dengan sistem untuk menentukan apakah fungsinya telah seperti yang diharapkan, dan apakah user interface-nya membuat sistem dapat mudah digunakan, seperti itu. Jadi pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan feedback yang cepat gitu, dalam meningkatkan interface dan mengkoreksi kesalahan dalam komponen perangkat lunak gitu. Oke, itu aja untuk materi kali ini. Terima kasih teman-teman.